Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, oke, di video kali ini kita akan bahas lagi terkait launcher dan tebak. Ini smartphone apa nih? Ya, ini smartphone Asus Zenfone Mark Pro M1 teman-teman. Nah, ini dia ya, keren ya tampilannya. Dan di sini saya menggunakan iOS Launcher 15 dan juga di sini saya kombinasikan dengan dua aplikasi, yaitu ada Assistive Touch dan juga Control Center. Jadi kita bisa menggunakan ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini Assistive Touch. Kemudian juga kita bisa menggunakan Control Centernya nih. Nah, ya seperti ini. Keren kan? Oke. Nah, di sini untuk iOS Launcher ini tersedia gratis di Play Store. Akan tetapi banyak iklan nih teman-teman. Tapi nanti saya akan berikan tips bagaimana cara ketika nanti setting agar tidak banyak iklan yang muncul ya. Oke, sekarang langsung saja di sini kita ke cara pemasangannya dari awal ya. Yuk kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah berada di tampilan dari Asus Zenfone Mark Pro M1 dan di sini dengan menggunakan stok bawaan ya atau launcher bawaan dari Asus Zenfone Mark Pro M1. Nah, langkah pertama di sini yang harus teman-teman lakukan, download terlebih dahulu iOS launchernya di Play Store. Oke, di sini langsung saja masuk ke Play Store ya. Oke, kita nyalakan dulu datanya. Kemudian kita masuk ke peluncur ke sini. Nah, kemudian kita cari di sini iOS saja ya, iOS launcher. Nah, nanti teman-teman cari peluncur yang ini teman-teman. Nah, peluncur iOS 15 ya, Lutih Developer. Nah, itu pakai yang itu ya. Dan memang di sini berisi iklan teman-teman, seperti itu. Jadi perlu teman-teman tahu ya tips dan triknya nanti pada saat edit atau setting iOS peluncur ini, seperti itu, atau iOS launcher ini. Nah, oke. Yang pertama di sini yang harus teman-teman lakukan, download ya. Nah, buka. Nanti pas teman-teman buka itu akan langsung diarahkan ke tampilan ini. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ada izin-izin yang perlu, itu izinkan saja teman-teman ya. Nggak usah khawatir. Nah, izinkan saja. Nanti akan langsung diarahkan ke sini. Seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini karena si launcher ini itu banyak iklannya, di sini saya akan langsung kasih tahu trik yang pertama itu. Nah, jadi teman-teman kalau sudah terinstall ya, sudah terinstall si launcher ini, nah teman-teman nanti nonaktifkan data ya, nonaktifkan data internetnya. Nah, itu untuk menghindari banyak iklan yang keluar. Nah, catatan kalau misalkan di sini teman-teman sudah install aplikasi Control Center ataupun Assistive Touch-nya. Nah, Control Center ini juga, nah ini dia ya. Ini akan langsung keluar iklan seperti itu teman-teman. Jadi ya itu kalau datanya aktif. Nah, nanti langsung saja. Nah, ini kan sudah terinstall. Nah, karena sudah terinstall, nanti ini akan langsung masuk ke sini. Nah, kalau misalkan belum terinstall, nanti akan diarahkan ke Play Store. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan ambil contoh di Poco X3 Pro ya. Nah, oke, kita lihat di sini, ini Poco X3 Pro dan kita akan coba ini, kita aktifkan dulu Wi-Fi-nya. Oke, sudah terhubung. Nah, ini saya sudah menggunakan tema dari iOS. Cuman di sini sayangnya untuk si Poco X3 Pro ya, untuk Poco X3 Pro kita tidak bisa menggunakan mode gesturnya. Aduh, parah ini ya. Nggak bisa menggunakan mode gestur. Mungkin di sini terkunci oleh MIUI-nya ya. Oleh MIUI-nya, jadi kita nggak bisa pakai sembarang launcher kalau kita misalkan ingin menggunakan mode navigasi gestur seperti itu. Oke, di sini langsung saja masuk ke iOS ya, sini. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman belum install, itu akan langsung seperti ini ya, contoh. Nah, ini akan langsung masuk iklan, kita exit saja. Nah, ini download ya. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini. Oke. Kemudian nanti akan langsung diarahkan cari Play Store seperti itu. Nah, nanti downloadnya yang ini, Pusat Kontrol iOS 14 dan developernya sama ya. Nah, developernya sama seperti ini, seperti itu. Kemudian install. Oke, selanjutnya itu kan ini nggak bisa nih. Saya kebiasaan kalau mode gestur gini ya. Ini nggak bisa.
Nah, oke, selanjutnya di sini back dan ke assistive touch. Nah, ini sama juga assistive touch. Nah, ini juga akan muncul iklan, teman-teman, seperti itu ya. Ini kalau pertama-tama wajar ya, nggak apa-apa. Kita exit saja. Nah, selanjutnya nanti juga akan diarahkan download. Kemudian cari di sini di Play Store. Nah, ini akan langsung diarahkan juga ke sini, ke aplikasinya. Dan di sini juga sama ya, developernya sama. Jadi harus sama developernya, biar nanti nggak salah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah semuanya terinstall, oke. Nah, ini nanti akan langsung balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini ke settingan dari iOS-nya. Nah, untuk layar kunci di sini saya nggak rekomendasikan teman-teman karena nggak ada perubahan sama sekali ya. Saya sudah coba seperti itu, jadi nggak perlu diinstal saja layar kuncinya. Tapi kalau misalkan teman-teman coba, silahkan ya, seperti itu. Nah, saya udah coba, nggak ada efek apapun di layar kunci seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi cukup dua saja, control center dan juga assistive touch. Nah, itu. Oke, ini ya sudah ya clear di Poco X3 Pro. Saya jelaskan seperti itu. Sayangnya tidak bisa menggunakan mode gesturnya seperti itu ya. Oke, kalau tampilannya sih udah oke nih ya teman-teman di Poco X3 Pro. Oke, sekarang kita balik lagi ke Asus Zenfone Mark Pro M1. Oke, nah ini dia. Oke, nah back ya, kita back. Nah, kalau misalkan sudah terinstall nih ya semuanya teman-teman, ini kan masih di bawaan tuh, masih di bawaan dari stok ROM-nya. Nah, teman-teman, kalau sudah terinstall, ingat nonaktifkan datanya. Nah, ini triknya, nonaktifkan datanya. Nah, nonaktifkan seperti itu, biarkan. Nah, kemudian di sini teman-teman langsung saja masuk ke iOS, cari ya, iOS 15, klik. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kalau sudah masuk ke seperti ini, teman-teman langsung saja ke Make Default Launcher. Nah, buat jadi default ya, klik, kemudian oke. Nah, di sini nanti ada pilihan nih. Ini kan masih di quick step ya. Kita langsung saja pilih di sini iOS Launcher. Oke, iOS Launcher. Nah, ini akan langsung berubah. Kita untuk wallpaper nanti kita bisa setting ya. Kita bisa setting, ini setting saja seperti ini. Nah, ini sudah langsung masuk ke settingan dari launchernya. Nah, ini sudah default menggunakan launcher dari iOS ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini sudah tahap pertama ya. Kemudian tahap kedua masuk lagi ke iOS launcher. Ini sudah default, oke ya, sudah default. Masuk, ini batal saja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kan ada tuh control center. Control center di sini kalau kita misalkan sudah nonaktifkan data, ini tidak akan muncul iklan. Kita langsung saja klik. Nah, ini langsung masuk ke control center seperti ini. Ini sudah langsung otomatis aktif. Nah, kalau misalkan nggak aktif itu seperti ini aktifkan. Nah, biasanya ini batal saja. Nah, kalau misalkan ada seperti itu, teman-teman batal saja ya. Contoh seperti ini. Nah, ini mulai sekarang ini merekam tuh, menampakkan informasi sensitif. Ini nggak usah, batal saja. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman akan terlihat ya di bagian atas nih. Di bagian atas kelihatan nggak teman-teman? Coba kita zoom. Nah, ini ada garis hijau sebelah atas. Nah, ini adalah si control centernya. Kalau kita tarik ke bawah, nah ini akan langsung muncul control center seperti ini ya. Oke, kalau kita mau ini lagi tinggal tarik ke atas. Nah, ini yang hijau. Nah ya, itu control centernya. Dan posisi dari garis ini kita bisa rubah di sini. Kita bisa ubah untuk posisinya. Nah, teman-teman, ini mau di atas, mau di left, atau mau di kanan ya, kiri atau kanan, atau mau di bawah seperti ini. Ini bisa seperti itu ya. Oke, kita coba di atas saja ya. Nah, control center kan biasanya dari atas seperti itu. Nah, selanjutnya kita back. Nah, untuk settingan dari control center ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada ukuran ya, ukuran. Nah, seperti ini ada ukurannya. Mau sebesar apa? Di sini saya coba size-nya itu di-full-kan ya. Biar nggak terlalu kecil, agak susah nanti untuk kliknya. Di sini saya ubah menjadi full ukurannya. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita bisa ubah juga untuk warna dari si control centernya ya, yang atas ini. Seperti itu teman-teman. Ini menarik lah. Jadi ini sesuai dengan kreasi teman-teman seperti itu. Pengen bentuknya seperti apa? Ini juga bisa kita kostum ya untuk control centernya. Kita bisa dikostumisasi seperti itu. Oke, nah ini biasanya kalau loading seperti itu ada iklan biasanya. Dan di sini karena kita nonaktifkan data selulernya,
kita bebas nih untuk setting-setting tanpa terganggu oleh iklan ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa masukkan nih, kita mau coba record ya untuk merekam layar, kita masukkan screenshot juga kita bisa masukkan di sini ya. Ini biasanya defaultnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Oke, sudah ada ya untuk screenshot, untuk record ya, seperti itu. Ini screenshot, ini kamera ya. Seperti itu untuk center. Izinkan ya. Oke. Nah, ini kita akan coba untuk center tadi. Sorry. Nah, oke, bisa ya. Kita bisa aktifkan. Nah, ini dia, teman-teman. Tuh, ya, bisa aktif ya. Oke, ini jadi berjalan dengan baik untuk di control centernya seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini ya. Itu ya, untuk control center. Jadi kita bisa aturlah di sini tergantung nanti kreasi teman-teman. Oke, back ya. Nah, ini kelebihannya di Asus Zenfone Mark Pro M1, kita bisa menggunakan mode gesturnya seperti itu ya. Nah, mode gesturnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada Assistive Touch. Sama Assistive Touch juga di sini harus diinstal tadi ya. Install. Ini kalau sudah terinstall akan langsung masuk ke sini. Nah, ini Assistive Touch. Nah, kita bisa atur juga di sini untuk double tap. Kita akan masuk kemana? Untuk single tap kita masuk ke menu ya, seperti itu. Menunya apa saja nih, misalkan ya, seperti itu. Dan untuk ukuran juga kita bisa atur di sini. Untuk ukuran si ininya nih, kita mau atur sebesar apa. Segini misalkan. Kalau saya default saja seperti ini. Kemudian nanti di sini ada save ya. Nah, itu untuk menyimpan. Nah, kemudian back ya. Di sini juga ada warna nih. Nah, kalau misalkan teman-teman warnanya pingin ganti warna apa bisa seperti itu ya. Kalau saya suka warna hitam. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman tergantung warnanya mau apa. Layout. Nah, layout di sini kita bisa ubah, kita bisa tambahkan juga di sini ya. Untuk macam-macamnya seperti itu. Nah, kita tambahkan apa di sini ya? Banyak kita tambahkan flashlight atau apa, tergantung teman-teman nanti sesuai kebutuhan seperti itu. Kalau tidak, cukup seperti ini dan simpan. Nah, ya seperti itu. Selanjutnya kita coba di sini, ini untuk agar si ininya nggak berubah-berubah nih. Misalkan di sini ini klik, ini nggak bisa diubah-ubah biasanya seperti itu ya, pick seperti itu. Jadi tetap di tempat seperti itu. Kalau saya sih dinonaktifkan. Nah, ini untuk setting kontrolnya akan langsung masuk ke sini ya, otomatis ke tadi karena sudah terinstall. Ini akan langsung terkoneksi satu sama lain dari aplikasi yang sudah kita tadi pasang ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini teman-teman di bawah ini enggak untuk seperti ini sih, ketentuan yang lainnya sih nggak perlu diapa-apain ya, cukup itu saja. Nah, ini untuk settingannya seperti ini. Nah, untuk melihat aplikasi yang berjalan di background, nah di sini saya menggunakan Assistive Touch ya teman-teman. Nah, saya menggunakan Assistive Touch ini. Nah, kalau kita coba tahan lama, ini akan langsung masuk ke aplikasi yang ada di background. Nah, seperti ini ya. Keluarkan saja biar tidak terlalu berat seperti itu ya. Nah, ini sudah keluar. Nah, kemudian untuk wallpaper di sini teman-teman bisa atur ya, atau bisa download terlebih dahulu wallpapernya. Nah, kalau saya di sini menggunakan bawaan saja. Nah, wallpaper di sini klik dan saya menggunakan wallpaper yang ini. Kemudian juga teman-teman di sini kita bisa lihat, nah ini wallpapernya ya, pilih, oke. Nah, ini sudah terpilih. Nah, selanjutnya back. Nah, untuk animasi tadi ya, yang animasi gyro, ini kita coba aktifkan. Nah, ini setel wallpaper, atur layar utama dan layar kunci. Nah, ini sudah tersetel ya, seperti itu. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Nah, ini ya, ini untuk gyronya aktif tuh. Ini keren ya. Untuk si wallpapernya mengikuti karena menggunakan aplikasi dari Gyro ya, Gyroscope seperti itu. Nah, ini keren teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini kalau menurut saya sudah final ya, sudah bisa digunakan dengan ya sehari-hari lah seperti itu. Nah, jadi ingat tipsnya, kalau misalkan teman-teman di sini nggak mau pas waktu setting-setting dari iOS Launcher ini banyak iklan, nah nonaktifkan saja datanya. Nonaktifkan datanya, baru teman-teman di sini setting-setting ya, seperti itu ya. Nah, ini banyak sih layout. Nah, oh iya, untuk layout nih di sini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tidak mau ada bar di bawah di sini, nah tidak mau ada bar ini ya, seperti ini. Ini tinggal hide saja di sini ya, hide. Nah, jadi otomatis nanti bar di bawahnya ini. Nah, untuk navigasi gesturnya atau navigasi kontrolnya
seperti itu akan langsung hilang otomatis. Kecuali kalau kita swipe ke atas, nah ini akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau enggak otomatis hilang. Kalau mau muncul tinggal di swipe ke atas. Nah seperti itu ya. Oke, mungkin sudah jelas di sini ya dari tahapan-tahapan awal pas pemasangan atau pas install seperti itu. Jadi ingat di sini saya simpulkan. Jadi iOS Launcher ini membutuhkan aplikasi lain ya. Di sini ada Control Center dan juga ada Assistive Touch. Kalau layar kunci di sini tergantung teman-teman mau install atau tidak terserah. Kalau saya sih nggak rekomendasikan karena di Asus ZenFone Mark Pro M1 untuk layar kunci ini tidak ada efek ya. Sudah saya coba seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman mau coba silahkan. Kalau saran saya cukup dua saja, Control Center ini dan juga Assistive Touch ini teman-teman. Seperti itu sudah cukup ya, udah cukup keren. Dan di sini saya sudah jalankan. Nah, kalau semuanya sudah clear, sudah oke, baru di sini bisa teman-teman aktifkan si datanya. Nah, itu ya. Kalau misalkan mau setting-setting, kita nonaktifkan seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas ya, di sini sudah panjang banget nih ya, sudah 15 menit. Mudah-mudahan tutorial dan informasi ini bisa membantu teman-teman yang mau coba bisa dipraktekkan. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.